Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmaduddin Abdallah dengan NIM 2006144. Di sini saya akan melanjutkan tugas teori bahasa dan otomata tentang bahasa reguler dan DFA. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian, buatkan otomatanya dengan jenis Deterministic Finite State Automata atau DFA. Kemudian untuk DFA itu yaitu sebuah otomata berhingga menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua unta yang menggerakkannya dari stage awal ke salah satu dari stage yang diterimanya atau himpunan stage akhir. Kita dapat mengkonstruksi aturan-aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Kita ingat juga batasan aturan produksi untuk bahasa reguler yaitu untuk aturan produksinya bahasa reguler yaitu alfa harus lebih kecil sama dengan beta. Kemudian alfa harus satu variabel. Kemudian beta maksimal memiliki satu buah variabel yang diletakkan di sebelah kanan. Kemudian bahasa M didefinisikan dengan contohnya untuk state awalnya untuk state-nya yaitu saya membuatkan variabel B MW. Kemudian untuk sigmanya yaitu 0,1. Kemudian untuk state awalnya yaitu variabel B. Kemudian untuk state akhirnya yaitu B menghasilkan 0M atau 1B. Kemudian M menghasilkan 0M atau 1W. Kemudian W menghasilkan 0W atau 1W. Dan ini untuk contohnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja DFA dalam membaca satu string? Buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun yang ditolak. DFA artinya dapat ditentukan arahnya jika menerima inputan tertentu. Pada suatu state hanya ada tepat satu state berikutnya atau satu tujuan untuk menerima setiap simbol masukan yang diterima. Dalam Deterministic Finite Automata atau DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu stage dan fungsi transisi dipakai pada setiap stage untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan stage 0 tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah stage tanpa berkarakter input sama sekali. Deterministic Finite Automata atau DFA terdiri atas 5 tuple, yakni key atau himpunan stage, kemudian ada simbol sigma atau himpunan simbol input, simbol yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input. Kemudian ada S, simbol S yaitu atau stage awal atau initial stage atau stage keadaan awal dari mesin. Kemudian ada F yaitu himpunan state akhir. Kemudian ada simbol ini yaitu fungsi transisi. Bahasa M didefinisikan dengan stage awal yaitu B variabel B MW. Kemudian untuk sigmanya 0,1. Kemudian untuk stage awalnya B. Kemudian untuk stage akhirnya W. Kemudian untuk cara kerja DFA membaca inputan karakter per karakter dan menghasilkan dua keputusan, yaitu yang pertama diterima atau pembacaan string berakhir di set akhir, kemudian ada ditolak atau pembacaan string tidak berakhir di set akhir, kemudian ada contohnya yang diterima atau ditolak. Kemudian untuk contohnya yaitu ada string 01,0100,0101,1100,1100,1011. Untuk yang ditandain merah ini string yang diterima, kemudian untuk yang ditandain dengan warna hitam itu string yang ditolak. Kemudian untuk string 01 ini string berarti diterima karena B dikasih 0 menghasilkan M dan M dikasih 1 menghasilkan W. Berarti ini string diterima karena berakhiran di stage akhir, yaitu variabel W. Kemudian untuk string 011 itu diterima juga karena B dikasih 0 menghasilkan M, M dikasih 1 menghasilkan W, dan W dikasih 1 menghasilkan W juga. Berarti string ini diterima karena berakhiran di stage akhir. Kemudian untuk 010
sama diterima karena B dikasih 0 sama dengan menghasilkan M dikasih 1 menghasilkan W, dan juga W dikasih 0 menghasilkan W juga. Berarti ini string diterima karena berakhiran di stats akhir. Kemudian untuk string 00 ini ditolak karena B dikasih 0 menghasilkan M, dan M dikasih 0 menghasilkan M dikasih 0 menghasilkan M juga. Ini string ditolak karena tidak berakhiran di stats akhir. Kemudian untuk 0101 itu string diterima karena B dikasih 0 menghasilkan M dikasih 1 menghasilkan W, dan W dikasih 0 menghasilkan W, dan W dikasih 1 juga menghasilkan W. Ini string diterima karena berakhiran di stats akhir. Kemudian untuk string 1100 ini ditolak karena B dikasih 1 menghasilkan B dikasih 1 menghasilkan B, kemudian B dikasih 0 menghasilkan M, kemudian M dikasih 0 menghasilkan M. Ini string ditolak karena tidak berakhiran di stats akhir. Kemudian untuk string 1011 ini diterima dikarenakan B dikasih 1 sama dengan B dikasih 0 menghasilkan M dikasih 1 menghasilkan W, kemudian W dikasih 1 menghasilkan W. Ini string diterima karena berakhiran di stats akhir. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.